فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap matan Qatr Nada wa Badis Sada, seperti biasanya matan jurumiyahnya setorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Sekarang kita akan lanjutkan masih penjelasan seputar penjabaran isim-isim yang ma'rifah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan bahwasannya ma'rifah itu tidak perlu definisi, cukup dihitung jumlahnya berapa. Kata para ulama, al-ma'rifah tu'addu wa la tuhaddu. Cukup dihitung jumlahnya berapa secara urutan dan tidak perlu didefinisikan. Karena untuk definisi secara global kita sudah kenal ma'rifah itu khusus, nakirah itu umum. Kita lihat yang kedua, setelah kita jelaskan bahwasanya tingkatan ma'rifah yang paling ma'rifah, pendapat masyhur adalah dhamir, kemudian yang kedua adalah al-alam. Walaupun pendapat yang sahih sudah kita jelaskan kemarin ya, bahkan al-alam kadangkala bahkan secara logika pun lebih ma'rifah daripada dhamir. Tapi kita berbicara sesuai dengan pendapat yang masyhur ada. Kita lihat yang kedua, barakallahu fiik, summal alam, kemudian alam. Al-alam secara bahasa maknanya adalah al-jabal, yaitu gunung. Kadangkala alam itu maknanya adalah gunung. Faham? Tapi yang kita inginkan di sini, al-alam ini adalah madalla ala syai'in muayyan la yatanawal ghairuhu. Itu al-alam. Paham ya? Sesuatu yang menunjukkan atas sesuatu yang tertentu, yang lainnya itu tidak masuk di dalamnya. Itu makna global. Adapun kalau terjemahan bebasnya alam itu yang nama itu. Bisa nama hewan, bisa nama manusia, nama kota, paham ya, seperti itu. Tapi seringnya sesuai dengan pembagian yang disebutkan dalam ilmu nahwu, al-alam itu ada dua macam. Kita lihat di sini al-mabhas fil alam, pembahasan seputar alam terbagi menjadi dua, syakhsiyun, jinsiyun. Alam syakhsiyun, alam jinsiyun. Alam syakhsi itu yang sering dikatakan nama manusia. Nama manusia. Contohnya Zaidun. Zaidun alamun syakhsiyun, alamun li syakhsin muayyan. Ini tulisannya keliru ya. Alamun li syakhsin muayyan. Alamun li, nama untuk seseorang yang ditentukan orangnya. Paham? Jadi Zaidun ini bukan Muhammad, bukan Saleh, bukan Mahmud. La yatanawal nam ghairuhu. Tidak masuk di situ yang lainnya, hanya khusus untuk Zaid. Alamun li syakhsin muayyan, nama untuk orang tertentu. Paham? Apakah Zaid itu Muhammad? Bukan. Apakah Zaid itu Mahmud? Bukan. Zaid ya Zaid. Mafhum? Makanya sebagian para ulama mengatakan ma'rifatul lafdhan wa ma'nan. Kenapa kami sebutkan dia ma'rifah secara lafaz dan secara makna? Untuk bedakan dengan alam jinsi nanti. Kalau alam syakhsi ini secara lafaz dia ma'rifah, secara makna pun ma'rifah. Secara lafaz kenapa ma'rifah? Karena alam. Secara makna kenapa ma'rifah? Karena enggak masuk yang lainnya. Enggak ada Saleh wala Mahmud wala Julaibib wala yang lainnya. Paham ya? Nah,
Ya, Z ya Z. Zaidun. Nama orang namanya Zaid, khusus. Mafhum insyaallah? Ayo. Jinsi. Alam jinsi ini sebenarnya peletakan yang diletakkan oleh sebagian ahli nahwi. Wa illa pada asalnya enggak perlu sebenarnya, karena dia nanti makrifahnya lafdzan duna ma'nan. Tapi karena pembagian mereka, kita ikuti apa yang mereka sebutkan biar tambah wawasannya. Kita lihat. Adapun alam jinsi, contohnya adalah Usamah. Usamah ini kalau menurut pembagian alam jinsi bukan nama orang, tapi alamun likulli asadin. Nama untuk setiap singa. Singa apapun, kecil, besar, tua, muda, hitam, belonteng, loreng, wah singa macam-macam namanya Usamah. Paham ya? Berarti kan secara lafaz makrifah, tapi secara makna apa? Nakirah. Paham? Nah, karena untuk semua singa boleh dikatakan Usamah gitu loh. Bisa dipahami? Ewa. Kalau tidak salah itu ini ada yang kurang juga. Nah, maksudnya ada yang kurang penjelasannya, tapi nggak masalah. Anda tambahkan. Contoh yang lain adalah du'alah. Du'alah itu untuk dhi'b. Du'alah. Itu tambahan di mutamimah lebih lengkap ya. Du'alah lidhi'b, untuk serigala. Su'alah untuk sa'lab, musang. Ini sa'lab untuk musang ya. Jadi ini namanya juga mirip. Usamah tadi untuk setiap singa yang singa apa saja. Mau singa yang kecil, besar tadi itu warnanya berbeda-beda pun namanya Usamah. Paham? Tapi dia secara lafaz makrifah karena apa? Karena dia alam. Secara makna dia nakirah karena untuk setiap singa namanya Usamah. Umum maknanya. Du'alah, dhi'b serigala. Semua serigala boleh dikatakan du'alah. Su'alah untuk apa? Sa'lab, musang. Semua musang boleh dikatakan su'alah. Paham ini? Ini namanya alam jinsi. Paham ya? Nah, semua jenis singa boleh dikatakan Usamah. Mafhum? Naam. Ini kenapa dibahas? Ya karena untuk membedakan antara apa? Antara yang ma'rifah lafdzan wa ma'nan dan ma'rifah lafdzan duna ma'nan. Paham? Kalau Zaidun ini jelas. Setelah lafaz dia ma'rifah, setelah makna pun ma'rifah. Enggak mungkin Soleh dikatakan Zaid, enggak mungkin Mahmud dikatakan Zaid. Mahmud ya untuk Mahmud, Zaid untuk Zaid. Paham? Adapun Usamah ini secara lafaznya dia ma'rifah, paham ya? Tapi secara maknanya nakirah karena semua singa boleh dikatakan Usamah. Mafhum? Ayo, kita lihat dari kitab dulu. Qala al-mu'allif rahimahullah Sumal alam wa huwa imma syakhsiyun ka Zaidin au jinsiyun ka Usamah. Sudah kami jelaskan tadi ya. Alam syakhsi itu yang sering dikatakan na'am barakallahu fiik mabudi al syai'in muayyan la yatanawal ghairuhu. Paham ya? Mabudi al syai'in muayyan la yatanawal ghairuhu. Sesuatu yang diletakkan untuk apa? Untuk sesuatu yang tertentu dan yang lainnya tidak masuk di dalamnya. Itu namanya alam syakhsi. Zaidun, khusus orang namanya Zaid, tidak masuk Mahmud wala Saleh wala Humaid wala Hamid wala Muhammad. Zaid, orang namanya Zaid. Bisa dipahami? Ayo na'am. Kemudian jinsi, kalau alam jinsi dijelaskan sana di dalam syarah Qatrun Nada, syarah Syekh Abu Bilal, penjelasan faedah bagus sekali. Alam jinsi ini alam khayali. Paham ya? Kata beliau di sana itu, nah, alam jinsi ini ismun mawdu'un lis-surah al-khayaliyah allati fi dakhil al-aql. Ismun mawdu'un lis-surah al-khayaliyah allati fi dakhil al-aql. Yaitu suatu nama yang diletakkan untuk gambaran yang khayaliyah, gambaran khayalan yang masuk di dalam akal, yang ada di dalam akal. Sudah pahami? Jadi dia menghayal, semua singa yang dia lihat itu Usamah.
Singa apapun, mau singa luar negeri, dalam negeri, paham ya, mau singa warna apapun, kecil besar, namanya Usamah, khoyali. Paham? Itu ibarat yang disebutkan sebagian apa? Naam asyurrah. Mafhum? Ayo na'am. Wa illa sudah kami jelaskan tadi, untuk membedakannya sangat mudah. Kalau alam syakhsi ma'rifatul lafdhan wa ma'nan. Kalau alam jinsi ma'rifatul lafdhan duna ma'nan. Kata lihat kata beliau, ka Usamah. Seperti Usamah. Usamah untuk siapa tadi? Alamun likulli asadin, untuk singa. Du'alah untuk dhi'b, serigala. Su'alah untuk sa'lab, musang. Ada cerita tentang dhi'b ini. Kalau tidak salah disebutkan dalam kitab sejarah seputar hewan itu. Dhi'b pun serigala ini itu termasuk salah satu hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Di saat dia tidur, kedua matanya itu enggak merem semuanya. Yang satunya merem, satunya melek. Satunya merem, satunya melek. Dalam artian tapi penciumannya sangat tajam. Kenapa fungsinya yang satunya terpejam, satunya terbuka? Karena untuk siap siaga. Begitu ada hewan yang lain yang ingin membahayakan, dia langsung lari, atau begitu ada umpan dia langsung menyergap. Itu kisah seputar dhi'b serigala. Paham ya? Nah, walaupun sebagian mereka mengatakan hewan yang licik, tapi itu yang disebutkan dalam kitab seputar hewan seperti itu. Wallahu alam, realitanya belum pernah menyaksikan langsung, itu sekedar cerita. Paham ya? Apakah terpejam dua-duanya atau satunya benar terbuka? Tapi syahidnya barakallahu fiik, du'alah ini alam jinsi untuk semua serigala dinamakan du'alah. Mafhum? Ayo. Kita lihat di sini barakallahu fiik, wa imma ismun kama masalna. Pembagian yang kedua sekarang. Taksimun akhar lil alam. Pembagian yang lain untuk alam ini. Terbagi menjadi 3. Ismun, kunyatun, laqabun. Faham? Jadi alam pembagian yang lain terbagi menjadi 3. Ismun, ismnya nama, Zaidun. Paham ya? Mau alam jinsi syakhsi, ismun, Zaidun, Muhammadun, Salihun. Mafhum? Yang kedua kunyah. Kunyah itu adalah mabudi abi abin wa ummin. Paham ya? Nah, yaitu suatu nama yang diawali dengan ab atau Abu Abdillah, Ummu Abdillah, Abu Ja'far, Ummu Ja'far, Naam, Abu Fulan, Ummu Fulan, itu namanya kunyah. Mafhum? Adapun pendapat mengatakan bi ibnin, dengan ibnun itu pendapatnya lemah. Kalau ibnun bukan kunyah. Ibnu Fulan, Ibnu Alan itu bukan kunyah. Pendapat yang kuat kunyah itu mabudi abi abin au ummin. Paham ya? Au ummin. Yaitu suatu nama yang diawali dengan ab atau Paham soalnya ya? Mafhum soalnya? Ayo na'am. Laqabun, laqab itu terjemahan bebasnya gelar. Adapun definisi Arabnya mashtahara bihi syakhsu. Sesuatu yang membuat orang itu masyhur dengannya. Paham ya? Itu laqab. Biasanya orang kan masyhur dengan gelarnya, dengan laqabnya. Mashtahara bihi syakhsu, sesuatu yang seseorang itu bisa masyhur dengannya. Bisa sesuatu itu sesuatu yang terpuji secara zahir. Bisa sesuatu yang mungkin menurut orang itu celaan padahal itu masyhurnya. Seperti A'mash. Al-A'mash ini kan laqab gelar untuk Sulaiman bin Mihran. Kelihatannya pandangan orang lain A'mash itu kan yang cacat matanya kan, itu kan seakan-akan apa? Jelek, tapi masyhurnya dengan itu. Bisa dipahami? Nah, ada juga waktu itu ada orang digelar dengan Anfun Naqah. Anfun Naqah ini gelar seseorang yang waktu itu kisahnya panjang lebar. Jadi waktu itu bapaknya nyembelih onta, kemudian sebagian dagingnya itu dibagikan kepada para istrinya, kemudian tersisa potongan, tapi bagian apa? Hanya bagian kepalanya. Kemudian ibunya nyuruh agar mengantarkan kepada bapaknya, diantar ke bapaknya. Ternyata tidak terima dengan apa? Barang tersebut, kemudian diperintahkan dan dikatakan itu adalah bagianmu. Anak tadi ketika membawa kedua jarinya ini dimasukkan dalam hidung unta tadi, diseret, digelari Anfun Naqah. Paham ya? Hidung unta. Bisa dipahami? Nah, itu hanya masyhurnya ma'rufnya. Untuk masalah siapa orangnya itu memang ada khilaf di antara mereka. Yang kesimpulannya barakallahu fiik, ada nama, ada kunyah, ada gelar.
Kami sebutkan satu contoh yang masyhur, yang ma'ruf, yang antum langsung paham. Contohnya Umar bin Khattab, kunyahnya Abu Hafsin, gelarnya Al-Faruq. Paham? Al-Faruq ini gelarnya. Siapa gelarnya Umar bin Khattab? Al-Faruq. Masyhur dengan gelar kadang-kala. Saya pahami? Naam. Siapa gelarnya Abu Bakar As-Siddiq? Namanya Abdullah bin Abi Quhafah, kan gitu. Mafhum? Ayo. Siapa gelarnya Ali? Haidarah misalkan. Namanya Ali bin Abi Thalib, kunyahnya Abdul Hasan misalkan. Saya dipahami? Ayo. Kita lihat yang di sini dulu. Apa kata beliau? Au laqabun, atau laqab gelar ka Zainul Abidin. Seperti laqab gelar Zainul Abidin. Paham ya? Ini kalau disebutkan dalam syarah Mutamimah itu, kalau tidak salah sebutkan juga itu enggak? Di dalam syarah Mutamimah atau syarah Qatar Nadab ya sebutkan laqab Mustafa itu. Zaid bin Ali atau bukan? Atau siapa? Zaid bin Ali. Naam. Ini laqab gelar yang masyhur seperti itu. Mafhum. Wa kuffah, untuk kuffah ini wallahu alam. Ana sudah mencari kuffah ini gelar untuk orang yang pendek badannya dan lemah. Qasirul jussah wa dha'if. Paham ya, itu makna di antara maknanya. Jadi jasadnya itu pendek dan lemah orangnya. Kuffah. Itu sekedar gelarnya. Au kunyah. Kunyah ma'ruf tadi ya, mabudi abi abin au ummin. Sesuatu yang diawali dengan apa? Ab atau Abu Muhammad, Ummu Muhammad, itu namanya kunyah. Kemudian kata beliau ka Abi Amrin wa Ummi Kulsum. Abu Amr, Ummu Kulsum. Ini kunyah. Bisa dipahami ya? Nah. Dan orang ketika berkunyah tidak harus punya anak dengan nama yang dia jadikan kunyah, enggak harus. Paham ya? Dan tidak harus juga anak pertama harus dengan nama kunyah tadi, enggak harus juga. Paham ya? Al-amr wasi', perkaranya bebas. Kadang-kala orang punya kunyah tapi dia tidak punya anak. Kadang-kala dia punya kunyah tapi anak pertama tidak, namanya bukan sesuai dengan nama kunyahnya. Seperti itu. Yang jelas kunyah itu yang diawali dengan apa tadi? Abun atau ummun. Naam. Wa yu'akhkhar al-laqab 'anil ism tabi'an lahu mutlaqan. Dan gelar itu diakhirkan dari isim, dari nama, ngikutin nama tersebut secara mutlak. Nah, mutlak ini maksudnya itu baik ketika dia itu murakkab atau ketika dia mufrad. Kadang-kala ada yang murakkab, ada yang mufrad. Namanya murakkab, gelarnya mufrad misalkan, atau yang semisal itu. Faham? Nah, ana sebutkan, ana simpulkan di sini biar enggak bingung antum. Kaidahnya adalah idza istama'a al-ism wal laqab wajaba ta'khirul laqab 'ala al-ism. Ini hukum asalnya. Apabila berkumpul nama dan gelar, maka wajib mengakhirkan gelar daripada namanya. Paham? Jadi diakhirkan gelarnya daripada namanya. Nama dulu baru gelar gitu loh. Contohnya, Ja'a Muhammadun al-Khayyat. Ini ada orang namanya Muhammad, gelarnya Khayyat, tukang jahit. Ini kenapa kok harus diakhirkan? Karena khawatir orang tersamarkan. Ja'al Khayyat Muhammad, jangan-jangan namanya Khayyat. Jadi pahami? Makanya hukum asalnya kalau berkumpul antara nama dan gelar, wajib didahulukan nama dan wajib diakhirkan gelarnya. Paham? Itu hukum asalnya. Contohnya Ja'a Muhammadun al-Khayyat. Ini wajib. Kenapa? Karena orang mungkin kalau dibalik Ja'al Khayyat Muhammadun, taunya jangan-jangan namanya Khayyat. Nah, baru dikecualikan illa idza kana asy-syakhsu masyhuran bil laqab. Kecuali kalau orang itu dikenal dengan gelar. Sudah masyhur dikenal dengan gelar. Paham ya? Sehingga dibolak-balik pun orang enggak akan keliru gitu loh. Dibolak-balik pun orang enggak akan keliru. Pasti namanya fulan. Bisa dipahami? Fa yajuzu taqdimul laqab 'ala al-ism, maka diperbolehkan mendahulukan gelar daripada nama. Contohnya, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Ya kan? Hanya saja al-masih itu siapa? Isa bin Maryam. Al-masih gelar atau bukan? Gelar. Seharusnya dengan kaidah diakhirkan, tapi kenapa boleh didahulukan? Karena masyhur. Sudah masyhur, dikenal, paham ya? Dengan laqab tersebut, dibolak-balik pun enggak akan keliru. Enggak mungkin namanya al-masih. Namanya Isa. Paham? Nah, Ja'a al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Itu dibolak-balik boleh enggak? Boleh, karena masyhur al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Paham? Ayo na'am barakallahu fiik. Kita lihat lagi di sini. Au makhfudan bil idhafah, atau gelarnya itu nanti
dibikin majrur dengan mudhaf. Dia mudhaf ilaih majrurun bil mudhaf. Sudah kita lewati dulu ya. Kapan itu? In ufrida, kalau dua-duanya mufrad. Contohnya di situ Sa'idu Kurzin. Jaa Sa'idu Kurzin. Sa'idu mudhaf, Kurzin mudhafun ilaih. Perhatian Bapak ini ya. Jaa Sa'idu Kurzin. Kata beliau, au makhfudan atau majrur. Kurzin ini lakopnya, majrur dia. Paham? Ewa. Majrurnya kenapa? Karena mudhaf. Ucapan bil idhofah lemah atau kuat kemarin? Lemah. Karena amil mudhaf ilaih itu amilnya mudhaf ilaih, amilnya bil mudhaf bukan idhofah. Karena idhofah amil ma'nawi, mudhaf amil lafzi. Kaidahnya al-amil al-lafzi aqwa min al-amil al-ma'nawi. Sehingga i'rabnya mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf bukan bil idhofah. Bisa dipahami ya, sudah kami jelaskan berkali-kali itu ya. Kalau kata beliau makhfudan bil idhofah. Nah, tapi kalau sebab boleh, sebabnya karena penyandaran atau idhofah. Paham ya? Nah, tapi untuk masalah amilnya bil mudhaf. Paham? Ayo. In ufrida, kalau dua-duanya mufrad. Sa'id mufrad enggak Sa'id? Mufrad. Kurz mufrad enggak? Mufrad. Kurzin artinya dzaki. Jadi telah datang Sa'id, orang yang cerdas. Kurzin maknanya dzaki, termasuk maknanya adalah az-zaki, orang yang cerdas. Paham ya? Orang yang cerdas, orang yang pandai. Nah, baru dia mudhaf ilaih di situ. Panjang lebarnya barakallahu fiik. Memang kotor nada ini kalau matanya ringkas sekali. Bahkan kalau kita baca panjang lebarnya pun kadang-kadang lebih lengkap di mutamimah. Cuman ya kadang ada tambahan, ya kan? Kadang kala ada yang lebih lengkap di mutamimah. Oleh karena itu kami sarankan kalau memungkinkan bisa baca syarahnya dengan baca sendiri atau mungkin dengan yang lainnya bagus. Syarahnya penyempurna. Matanya karya siapa? Al-Imam Ibnu Hisham. Syarahnya yang bagus juga karya Ibnu Hisham. Karena apa? Shahibul kitab adra bima fih. Pemilik kitab itu lebih tahu tentang keadaan di dalamnya itu daripada orang lain. Sehingga syarah yang paling bagus dia pemilik matanya. Paham? Na'am barakallahu fiik. Kalau ingin panjang lebar lagi, wawasan tambah luas lagi, saling melengkapi, baca kitab namanya Syudurud Dhahab. Syudurud Dhahab itu karya Ibnu Hisham juga. Paham ya? Nah, keping-keping emas artinya. Paham ya? Nah, itu bagus sekali kitabnya, saling melengkapi kotor nada, dan itu disarankan oleh para mudarrisin waktu itu di Yaman sana. Yang kesimpulannya barakallahu fiik, kita kalau membahas panjang lebarnya terlalu ringkas, dimaklumi karena matan. Mafhum? Tapi kalau ada iskal boleh tanyakan. Adapun berikutnya isim isyarah, ism mausul dan yang semisalnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Wassallallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.